Hai, perkenalkan nama saya Vanessa Permata, NPM 1707101700121. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai globalisasi. Siapa yang belum tahu globalisasi? Jadi, globalisasi ini merupakan proses interaksi dan integrasi baik secara perseorangan, perusahaan maupun pemerintah di seluruh dunia. Jadi, globalisasi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita karena kita sebagai manusia dapat dengan mudah berinteraksi secara langsung melalui media dengan individu di lain negara maupun di lain benua. Nah, hal ini menarik kan karena kita bisa dengan mudahnya berkomunikasi tanpa memandang jarak yang berjauhan. Nah, hal ini juga dijelaskan di dalam bukunya Ritzer bahwa globalisasi merupakan serangkaian proses yang melibatkan peningkatan likuiditas dan arus multi arah. Nah, jadi globalisasi ini juga berkembang di abad 19, di mana pada abad ini sedang mengalami perkembangan dalam teknologi transportasi dan komunikasi. Nah, hal ini juga tidak berimbas terhadap komunikasi dan transportasi karena globalisasi ini tidak hanya berdampak terhadap komunikasi, namun ada banyak dampak-dampak lainnya. Nah, globalisasi ini juga menyebabkan pertumbuhan perdagangan internasional yang meningkat dan adanya pertukaran ide maupun budaya. Nah, contohnya pertukaran mahasiswa ke luar negeri dari Indonesia ke Malaysia. Hal ini merupakan sebuah adanya globalisasi karena kita dapat dengan mudah melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Selain itu, dalam bidang perdagangan internasional, contohnya di Indonesia, ini kita dapat dengan mudah melakukan ekspor maupun melalui impor barang yang bisa masuk ke dalam negara kita. Hal ini juga akibat adanya globalisasi tadi. Nah, tentunya ini menarik kan karena tidak hanya dalam aspek ekonomi, namun secara sosial dan budaya globalisasi ini juga sangat erat kaitannya. Nah, selanjutnya adalah perubahan sosial akibat adanya globalisasi. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwa globalisasi ini berdampaknya baik bagi ekonomi maupun aspek lain di Indonesia. Namun tanpa kita sadari, beberapa aspek negatif juga dihasilkan dari adanya globalisasi itu sendiri. Nah, globalisasi ini membuat negara, khususnya negara Indonesia, itu rentan terhadap penyakit, dan adanya transportasi yang efisien dan murah ini juga membuat tempat yang tadinya sulit kita datangi menjadi mudah kita datangi. Sedangkan transportasi yang efisien ini juga berpeluang semakin banyaknya orang yang datang ke dalam negeri sehingga melakukan kontak yang membawa penyebaran penyakit, contohnya di COVID-19 ini. Hal ini tentunya mudah bagi negara kita terkena dampaknya karena dari beberapa warga negara asing yang masuk ke negara kita membawa penyakit tersebut dan akan disebarluaskan di dalam negara kita. Nah, oleh sebab itu globalisasi ini dampaknya terhadap perubahan sosial dapat membuka peluang ekonomi baru, merupakan hal yang positif, namun tidak juga positif semuanya karena ekonomi baru ini juga selain akan kita bisa mengekspor keluar, tapi juga ini berdampak terhadap banyaknya pedagang yang masuk ke dalam negeri sehingga kita lupa untuk membeli barang hasil jualan khas Indonesia atau dari dalam negeri. Kebanyakan kita menggunakan barang-barang branded dari luar negeri karena adanya citra yang melekat dalam barang tersebut sehingga kita lupa bahwa barang-barang yang dihasilkan di Indonesia itu juga tidak kalah kualitasnya dari luar negeri. Nah, sehingga ekonomi ini kembali lagi perlunya ada kebijakan-kebijakan yang mendampingi sehingga globalisasi yang tadinya berdampak negatif dapat diarahkan kepada dampak yang lebih positif. Selanjutnya, globalisasi dalam perubahan sosial ini juga meningkatkan standar pendidikan.
Sebagaimana yang kita tahu Indonesia merupakan negara berkembang, namun apabila dipandang dalam luar negeri, pendidikan ini menjadi salah satu hal yang penting dalam struktur kehidupan kita sebagai masyarakat, di mana masyarakat yang pendidikannya lebih tinggi ini dianggap lebih memiliki status sosial yang tinggi. Begitupun dengan yang rendah pendidikannya. Dalam hal ini tidak ada yang bisa kita nilai tinggi atau rendah dan bagaimana dia dalam kehidupan sehari-harinya. Namun sistem pendidikan yang dianggap standarnya tinggi itu merupakan salah satu yang berkembang di kalangan masyarakat karena adanya globalisasi. Melalui media massa, media komunikasi, kita dapat berkomunikasi, mendapatkan informasi dari media-media tersebut, sehingga kita melihat sebagai rujukan bahwa saat ini masyarakat standarnya adalah begini pendidikannya. Masyarakat sangat memperhatikan pendidikan dalam pencarian kerja pada saat ini. Hal ini juga menjadi dampak dari adanya globalisasi, karena kita melihat negara barat yang lebih maju dari kita begini, sehingga standar pendidikan khususnya di Indonesia ini juga menjadi tinggi. Lalu yang ketiga, globalisasi ini mendorong berubahnya sistem pertanian. Kembali lagi, negara dunia ketiga atau negara berkembang ini menjadi salah satu negara yang dirugikan dalam hal ini, karena contohnya Indonesia ini memiliki perkebunan kelapa sawit. Nah, dengan begitu Indonesia menghasilkan kelapa sawit, lumrahnya ini dijual kepada penduduk asli Indonesia atau penduduk di dalam negeri. Namun saat ini negara berkembang itu lebih banyak mendistribusikan, mengekspor barang-barangnya ke luar negeri. Namun ketika sampai di luar negeri, nama negara tersebutlah yang menghasilkan, bukan made in Indonesia tapi made in negara lain. Contohnya made in China yang berkembang di Indonesia, padahal negara tersebut mengambil bahan bakunya dari Indonesia. Hal ini juga cukup merugikan bagi kita, negara berkembang, namun tanpa disadari ekspor itu juga merupakan pendapatan, salah satu indikator yang mendorong pendapatan Indonesia menjadi tinggi. Baik, selanjutnya adalah perubahan sosial. Ini dampaknya dari globalisasi. Globalisasi contohnya dalam bidang budaya, ekonomi, dan politik. Saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu globalisasi budaya, di mana globalisasi budaya ini merupakan sebuah keadaan budaya populer di luar negeri ini berkembang di dalam negeri kita. Contohnya adalah budaya Korea yang sering sekarang itu kita dengar lagunya, kita lihat fotonya, biasa di kalangan remaja, baik remaja, anak-anak, tapi sekarang juga banyak sekali di kalangan dewasa yang suka dengan budaya Korea ini. Nah, ini juga menjadi salah satu budaya pop di Indonesia karena sudah banyak wisata-wisata yang mengambil unsur dari Korea, dari Jepang, lalu ada lagi dari Cina. Ini merupakan transmisi budaya Indonesia dengan budaya-budaya lainnya. Nah, budaya ini juga memiliki dampak negatif karena budaya asli kita atau budaya lokal ini dapat tergerus dengan budaya yang masuk, budaya baru dari luar negeri. Baik, selanjutnya adalah globalisasi ekonomi. Nah, di mana globalisasi ekonomi ini erat sekali kaitannya dengan tingkat kemiskinan di suatu negara. Contohnya di negara Indonesia saat ini mulai berkembang dan dibangun perusahaan-perusahaan multinasional serta masuknya investasi-investasi dari luar negeri. Hal ini juga masih menjadi sebuah pro kontra karena fenomena ini dapat berdampak ke arah positif maupun arah negatif. Dari arah positifnya kita dapat melihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia ini dapat lebih berkurang karena pengaruh lapangan pekerjaan yang mulai luas dan beredar di mana-mana. Namun tidak lupa bahwa ada dampak negatif di sampingnya, yaitu persaingan baik secara teknologi dan bidang industri dari pengusaha lokal
yang bersaing dengan perusahaan dari luar negeri. Nah, hal ini juga berdampak terhadap lingkungan, yang kita lupa bahwa ada aturan-aturan tertentu ini yang dapat merusak lingkungan kita, khususnya di dalam negeri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.